Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan memulai hari yang baru. Dan kita mau pergi kemana hari ini? Mungkin ada yang mau pergi ke toko atau bekerja. Mungkin ada yang masih dalam masa liburan, pergi jalan-jalan. Mungkin ada yang cuma di rumah aja. Atau apapun yang mau dilakukan, semoga kita pergi bersama dengan anugerah dan penyertaan Tuhan. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian PKJ 303. PKJ 303, kami akan pergi kepada siapa? PKJ 303, kami akan pergi kepada siapa? Kami akan pergi kepada siapa? Oh, sabdamu, sabda hidup abadi. Oh, kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sabdamu abadi dan sabdamu nyata dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkaulah yang memimpin kami hari ini. Kami serahkan segala perjuangan dan kehidupan kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Samuel 18 ayat 33. 2 Samuel 18 ayat 33, satu ayat saja. 2 Samuel 18 ayat 33. Kita akan menyaksikan bersama-sama, dengarkanlah sabda Tuhan. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Suatu hari ada orang anak kecil pergi ke Indomaret. Dia bawa uang dari hasil pemberian dari orang tuanya. Dia bilang apa orang tuanya, silakan kamu beli apa aja, cuman kamu nggak ditemenin sama mami papi ya, kata anak kecil ini yang masih berumur 5 tahun. Karena juga tukang toko minimarket ini kenal, jadi orang tuanya memasrahkan, Mbak, saya titip anaknya ya, nanti tolong anterin ke sebelah rumah, katanya. Kebetulan rumahnya sebelah minimarket. Oh iya, kata parasnya. Kemudian anak kecil itu masuk ke dalam. Tante, aku mau jajan ya, katanya. Oke, masuk dia. Dia masuk ke rak-rak jajanan, dia lihat-lihat yang mana ya, dengan uang segini mau beli apa ya. Terus dia ingat bahwa kata mamanya, kamu cuma punya 10.000, kamu ambillah yang harganya segitu. Ya, lihat angkanya. Anak kecil ini umur ya 5 tahun lah, sudah mulai diajar baca angka sama orang tuanya sebelum masuk sekolah dasar. Yang ini aja, katanya dibawa. Bentuknya kotak, warnanya ungu, bagus. Terus yang ini aja dibawa. Ketika dibawa, ditaruh di kasir, tante yang ini. Waduh, nggak boleh yang ini, katanya. Nggak boleh, ini nggak boleh, katanya. Terus kata anak kecil, loh kenapa nggak boleh? Aku maunya yang ini. Nggak boleh, ini nggak boleh.
Habis itu ketika dia ngomong langsung anak kecil tadi nangis, tantenya jahat, nggak bolehin aku jajan. Terus dia pulang dengan tangan hampa. Kemudian dia pulang sambil anak kecil ini udah hafal sampai di rumah. Kemudian orang tuanya datang, dia bilang, "Mbak, kenapa sih anak saya tuh dimarahin? Nggak boleh, dia ngambil apa sih?" Terus si penjaga kasir mbak-mbaknya senyum, "Bu, bukannya saya nggak bolehin dia jajan, dia ngambilnya obat nyamuk. Kan obat nyamuk nggak bisa dimakan, Ibu." Kemudian keduanya tertawa. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kita menginginkan hal yang sebenarnya nggak baik buat kita. Dan hal-hal yang nggak baik itu biasanya menggiurkan. Baik itu soal dosa, baik itu soal hal-hal apapun lah yang ternyata nggak baik buat kita. Dan kadang-kadang kita tuh ngotot banget, Tuhan maunya ini sih, Tuhan kenapa sih nggak boleh, please banget Tuhan, kenapa Tuhan, Tuhan tolong, saya maunya yang ini Tuhan. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam relasi, baik itu dalam pelayanan. Kenapa sih Tuhan tega banget? Kadang-kadang kita kepikiran kalau udah nggak dapet itu ya kita inginkan, kita udah berusaha sedemikian rupa. Terus baru nanti kita sadar Tuhan bilang, itu tuh nggak baik buat kamu. Kalau kamu maksa terus, itu akan merugikan kamu suatu saat nanti. Saya menjauhkan kamu dari hal yang buruk. Bapak Ibu, seringkali kita seperti itu. Kita mencari yang buruk, malah yang baik-baik dari Tuhan kita buang. Jadi ketika dalam hidup ini seringkali itu, kita menginginkan yang buruk, tetapi membuang yang baik. Ketika yang baik Tuhan kasih dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam relasi, dalam pelayanan, kita bilang, nggak mau yang ini, nggak mau. Padahal itu yang kita butuhin. Malah kita inginnya yang buruk buat kita. Nah ini juga yang terjadi pada Daud. Daud kehilangan anaknya, anak yang sangat dia sayang. Dari drama 3 pasal sebelum ini, Daud sudah capek banget, dia juga dikejar-kejar, dia juga dibunuh, dikudeta juga. Tapi ketika Tuhan ambil anak ini, dan sebenarnya Daud juga, kenapa anak ini harus mati? Karena anak ini malah memberontakkan dan menyelewengkan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan Daud dan juga Tuhan kepada bangsa. Tapi malah dia kacau balauin karena kebencian dan kedendamannya, karena sakit hatinya atas diperkosanya adiknya. Akhirnya ngefek ke semua dan Tuhan ambil Absalom. Mungkin bagi Daud Tuhan nggak adil gitu. Kenapa Tuhan ambil anakku? Kenapa sih anakku nggak bisa dihukum aja? Kenapa sih anakku nggak bisa dihajar aja, dikasih penyakit kayak apa kayak? Kenapa harus diambil? Daud nggak langsung memahami. Bahkan dia berkata, kalau bisa saya aja yang mati deh. Udah biar aja saya mati di kudeta, nggak apa-apa deh, anak saya jadi raja, nggak apa-apa deh, anak saya juga ini kan dia wajar anak raja jadi raja. Tapi Tuhan tahu Absalom itu bukan hanya tidak baik buat Daud, tapi tidak baik untuk bangsa Israel. Bayangkan seorang raja yang manipulatif, yang memutarbalikkan fakta menjadi raja. Seorang raja yang pendendam menjadi raja, nggak bisa. Karakter-karakter itu nggak bisa ada dalam rajanya orang Israel. Sudah kejadian di Saul. Saul udah begitu dan kehidupan Israel kacau balau. Itu nggak mau diulang lagi. Nah Bapak Ibu, ini yang terjadi pada Daud. Begitu juga dengan kita. Jadi kalau kita kehilangan hal-hal yang kita sayang banget, yang kita mau banget, bisa jadi itu karena orang itu mungkin, atau keadaan itu, suasana itu, uang itu, cita-cita itu tidak baik buat kita. Dan kadang-kadang kita maksa pengennya yang itu. Jangan-jangan yang selama ini kita buang, hal-hal yang kita tolak, kita nggak terima, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, relasi, yang justru yang kita butuh tuh ada di dekat kita, dekat banget. Tapi kita nggak ambil itu. Sehingga biarlah hari ini kita mau sama-sama belajar. Kadang-kadang yang kita inginkan diambil Tuhan, yang dibutuhkan akan Tuhan tawarkan. Sehingga pertanyaannya, kita mau kejar hal-hal yang buruk itu, yang sebenarnya nggak baik buat kita, atau kita mau terima hal-hal yang Tuhan sudah sediakan untuk kebaikan kita. Semoga kita belajar berproses seperti Raja Daud. Mungkin ya kita akan sedih, mungkin kita akan menangis karena yang kita inginkan tidak tercapai, tapi nggak apa-apa. Itu buat kebaikan kita, toh Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui firman-Mu kami hari ini belajar lagi dan lagi bahwa dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan memberikan bukan apa yang kami inginkan, tapi apa yang kami butuhkan yang sangat baik buat kami. Walaupun kadang-kadang mungkin kami nggak suka, nggak sesuai dengan
feeling kami, nggak sesuai dengan kesukaan kami, nggak sesuai dengan rencana kami. Tapi ajarkan kami membuka diri dan menerima, karena kami tahu bahwa yang datang itu pasti baik kok. Dan mampukan kami untuk membuka diri dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, relasi, dalam pelayanan kami dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami, dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.